Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Project Based Learning pada tema Kita Bernapas terhadap hasil belajar kognitif siswa. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Nur Yunita Dewantari MPD selaku dosen pembimbing 1, Bapak Siswanto MPD selaku dosen pembimbing 2, dan Bapak Eko Julianto SPD MPD selaku dosen mata kuliah seminar. Nah, topik yang kita bahas dalam kali ini adalah ada 3 bab. Yang pertama, bab pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah pendidikan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan karena pendidikan merupakan sarana yang digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetensi di bidangnya menurut Rahayu 2020. Nah, pembelajaran berpusat pada guru dengan metode konvensional yaitu ceramah. Jadi, selanjutnya proses pembelajaran yang berlangsung kurang efektif sehingga perolehan hasil belajar siswa tergolong rendah yaitu rata-rata 68, di mana nilai KKM-nya yaitu ada 70. Hasilnya sehingga hasil belajar siswa masih tergolong rendah karena siswa hanya terpaku pada guru dan tidak berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, solusi yang saya ambil adalah menggunakan model pembelajaran project based learning sehingga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Rumusan masalah dalam penelitian saya adalah bagaimana pengaruh model pembelajaran project based learning pada tema Kita Bernapas terhadap hasil belajar siswa. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran project based learning pada tema Kita Bernapas terhadap hasil belajar kognitif siswa. Nah, manfaatnya ya, ada 4, yaitu untuk guru mata pelajaran IPA, untuk siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Kajian pustaka yang pertama adalah model project based learning. Nah, model PJPL sendiri merupakan pembelajaran kontekstual yang berfokus pada student center serta menggunakan permasalahan sekitar dalam menginstruksi pengetahuan dan keterampilan belajar siswa. Ini menurut Hayati di DKK 2016. Pengajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berinteraksi dengan dunia nyata dalam bentuk produk. Nah, langkah-langkah dalam project based learning ini sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan 2014 diantaranya yaitu yang pertama penyajian permasalahan, membuat perencanaan, membuat penjadwalan, mengawasi kemajuan belajar, melakukan penilaian, dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang kedua adalah hasil belajar kognitif. Hasil belajar ranah kognitif ini merupakan kegiatan mental atau otak yang berkaitan dengan kemampuan berpikir atau aspek intelektual. Nah, hasil belajar kognitif ini mencakup hasil belajar intelektual yang terdiri atas 6 aspek, yaitu pengetahuan atau C1, pemahaman C2, penerapan atau C3, analisis atau C4, sintesis atau C5, dan evaluasi atau C6. Nah, pada tema Kita Bernapas sendiri, yang pertama adalah materi pengertian pernapasan. Nah, pernapasan ini merupakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Selanjutnya anatomi fisiologi organ pernapasan itu ada hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Selanjutnya mekanisme pernapasan itu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi, dan ada gangguan pada sistem pernapasan yaitu di antara lain asma, pneumonia, tuberkulosis, faringitis, tonsilosis, influenza. Nah, materi pernapasan manusia sebagai materi pokok dikaitkan dengan beberapa materi mata pelajaran lain yang terkait dari mata pelajaran kelas 8, yaitu materi tekanan udara pada mata pelajaran fisika, yaitu mengenai tekanan udara dalam paru-paru. Selanjutnya fungsi alat pernapasan itu pada materi biologi, dan unsur senyawa pada mata pelajaran kimia, khususnya oksigen dan karbon dioksida itu sendiri.
Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, masalah awal dari penelitian ini adalah teacher centered atau pembelajaran masih berpusat pada guru. Selanjutnya kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya kurangnya kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar IPA siswa masih rendah. Nah, solusi yang kita tawarkan adalah penerapan model pembelajaran project based learning pada tema kita bernapas untuk memengaruhi hasil belajar kognitif siswa. Nah, harapannya adalah model pembelajaran PJBL ini berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif siswa. Nah, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa pada tema kita bernapas di kelas 8 SMA Negeri 3 Mertoyudan. Nah, HA-nya yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar kognitif siswa pada tema kita bernapas di kelas 8 SMA Negeri 3 Mertoyudan. Nah, selanjutnya adalah bab 3, itu tentang metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Nah, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian metode kuasi eksperimen, di mana berbentuk metode kuantitatif, penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Mertoyudan. Nah, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling, yaitu merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, dalam hal ini sampel yang saya gunakan adalah ada 2 kelas, yaitu kelas 8E dan kelas 8F. Selanjutnya, definisi operasional itu ada model pembelajaran PJBL, tema kita bernapas, dan hasil belajar kognitif. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel bebasnya adalah penelitian model pembelajaran PJBL, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar kognitif peserta didik. Nah, teknik pengambilan instrumen. Yang pertama adalah ada hasil belajar kognitifnya berupa butir soal pretest dan post-test, bersumber siswa, validasinya adalah uji validitas atau validator ahli, uji reabilitas yaitu siswa. Nah, untuk teknik analisis data, yang pertama ada uji prasyarat. Nah, dalam uji prasyarat itu saya menggunakan pertama adalah uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan hasil lebih besar dari 0,05 maka HA diterima dan data terdistribusi normal. Jika hasilnya kurang dari 0,05 maka H0 diterima dan data tidak terdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada uji homogenitas. Nah, digunakan untuk mengetahui apakah sampel ini berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Nah, pengujian ini dilakukan pada hasil belajar dan juga keaktifan siswa dalam bereksperimen maupun dalam kelas kontrol. Digunakan dengan mencari standar deviasi terlebih dahulu. Selanjutnya mencari F hitung, yaitu F sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Dengan kriteria varian adalah F hitung lebih besar sama dengan F tabel dengan A sama dengan 0,05 maka varian tidak homogen. Yang kedua adalah F hitung lebih kecil sama dengan F tabel dengan A sama dengan 0,05 maka varian adalah homogen. Nah, pengujian selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan yang pertama kali adalah uji T. Uji T yaitu yang pertama jika signifikansi nilai lebih besar 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya yang kedua adalah jika nilai signifikansi nilai lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak.
Selanjutnya ada uji Engen. Nah, uji Engen menggunakan hasil pretest, posttest sebelum dan sesudah pembelajaran. Engen ini adalah selisih antara nilai pretest dan posttest dengan rumus yaitu X posttest minus X pretest per X mas minus X pretest, dengan keterangan X pretest yaitu skor pretest awal atau tes awal, X posttest yaitu skor posttest tes akhir, dan X mas yaitu skor maksimum. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.